bahkan tidak kita saja ya gitu ya hadir merasakan air suci ini ya, air suci yang ada di Mandalay Utamu ini, tetapi banyak di lain daripada agama Hindu pun ikut ngambil daripada merasakan air suci ini. Kita ambilinlah air suci yang di sumur suci sumur ajaib ini. Dia ngambilkan pakai, dia bawa galon. Jadi yang sebagian diminum dan sebagian katanya untuk mandi. Nah, Stungkare dengan ambilkan di sini itu berapa hari kemudian dia itu ngebel, Pak Wayan, Stungkare, kita udah pulih normal sedia kala, udah makan enak. Nah, begitu penyampaiannya. Sekilas menceritakan tentang keberadaan Pura Segara Batu Putih. Bahwa di awalnya di tahun 70-an di sini ada beberapa umat Hindu asal Bali yang merantau ke Kecamatan Ketapang. Tapi waktu itu belum namanya Kecamatan Ketapang. Waktu itu masih Kecamatan Penengahan. Tetapi warga kita yang berasal dari Bali ini terpencar di 10 desa di Kecamatan Ketapang saat ini. Nah, di tahun 70-an umat ini baru datang dengan segala keterbatasan fasilitas. Dia membuka lahan di sini, dia diberikan tempat oleh tokoh-tokoh yang ada di wilayah ini, ya dengan cara ya jual belilah ya, jadi membeli dan dibuka. Tapi ketika menanam tanaman ya, untuk kebutuhan dia sehari-hari itu 2-3 kali bercocok tanam tidak pernah berhasil. Jadi selalu dimakan oleh hama, ya namanya masih hutan, jadi otomatis hama penyakit masih banyak, ada babi, ada lain-lain lah ya, jadi sehingga tidak pernah berhasil. Nah, sehingga dengan tradisi dan keyakinan orang asal Bali dengan agamanya yaitu agama Hindu saat itu, memohonlah dia dengan warga, dengan kepala desa yang ada di desa Ketapang ini desa tertua ya di wilayah ini, agar diberikan izin untuk mendirikan tempat ibadah di pinggir laut. Nah, tempat ibadah di pinggir laut ini pada saat itu diberi nama Pura Segara Batu Putih. Mengapa dia mengambil tempat di pinggir laut? Karena tempat ini sering diasosiasikan atau diasumsikan untuk kegiatan namanya Nakluk Merana. Nakluk Merana ini upacara untuk menolak segala bentuk hama penyakit yang mengganggu kehidupan manusia. Nah, jadi pusatnya itu harus di laut. Jadi ngambillah posisi di atas tebing di pinggir laut. Ini sebenarnya ada tebing, ini laut, di sebelah belakang saya ini laut. Nah, jadi dengan izin daripada kepala desa, tua-tua kampung, dan diberikan tanah oleh tokoh yang namanya Bapak Solehat, tokoh muslim, menghibahkan tanahnya kurang lebih 0,5 hektar, 5.000 meter, kepada tokoh-tokoh Hindu asal Bali itu, yang diketuai waktu itu Guru Yase dan Paname. Nah, ketika sudah diberikan oleh tokoh muslim tadi tempat mendirikan tempat ibadah ini, maka umat Hindu berterima kasih, tokoh-tokoh kita berterima kasih, menyambut dengan baik, dan akhirnya didirikanlah pada saat itu pura yang masih serba menggunakan kayu bulat. Ya bahkan ya kalau kita bilang itu kayu dap-dap dulu itu ya, kayu dap-dap itu kan kayu utama juga itu. Nah, akhirnya berhasil dia mendirikan. Nah, begitu dia memohon kepada Tuhan di tempat ini ya, melalui tempat pemujaan yang sangat sederhana itu, atau pura yang sangat sederhana, akhirnya dia menanam kembali aman. Jadi dia tuh menanam kembali sudah dalam keadaan aman. Jadi tidak diganggu, bahkan berhasil. Nah, akhirnya membuat masyarakat yang datang kemari, yang khususnya dari Bali itu menjadi betah. Nah, tersebarlah orang Bali ya, ada di 10 desa di Kecamatan Ketapang ini pada zaman itu. Nah, akhirnya seiring perjalanan waktu, ekonominya membaik. Beberapa tahun kemudian diganti dengan bangunan semi permanen. Jadi ada yang menggunakan
batu, ada semen dan pasir, dan juga masih ada yang kayu juga sebagian. Ini pura ini artinya pura yang paling tua, ya, paling yang tertua di wilayah Kecamatan Ketapang. Karena kenapa? Puing-puing ini dulunya banyak bata-bata gede ya, bata-bata besar, tidak sama dengan bata-bata sekarang gitu ya Mas ya. Bata dulu tuh gede-gede gitu. Jadi di situ ada puing-puing peninggalan di zaman Kerajaan Sriwijaya. Jadi batu-batu yang peninggalan-peninggalan itu bahkan sampai sekarang pun ada, artinya apa namanya, di pondasi yang di ujung sana, sudut sana itu ada batu yang dibuktikan. Di samping itu, batu-batu puing-puing itu kita masukkan saat pembangunan Padmasana. Di dalam Padmasana inilah semua batu itu dimasukkan, batu peninggalan-peninggalan sejarah kita itu. Karena sejarah itu adalah pada zaman itu Kerajaan Sriwijaya, terus zaman kehinduan Majapahit gitu ya. Itu sangat luar biasa kerjasamanya, karena pada zaman Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya, karena itu waktu itu adalah rukun sekali, saling mendukung, sehingga di Jawa pun begitu kan, sangat pesat sekali berdirinya Candi Borobudur, tempatnya agama Buddha gitu ya, terus Candi Prambanan untuk agama Hindu. Itu sangat luar biasa. Inilah artinya puing-puing itu berbarengan dengan apa namanya, terjadinya Kerajaan Sriwijaya itu. Maka batu-batu yang peninggalan-peninggalan nenek moyang kita di wilayah sini ini kita apa namanya, kita jadikan pondasi yang kuat, sehingga pura ini benar-benar memiliki vibrasi atau kesucian-kesucian yang sangat bagus sekali, sehingga umat ini mudah-mudahan Idi Sang Hyang Widiwasa, Idi Sang Hyang Widiwasi ataupun para dewa semuanya, para leluhur, agar bisa melindungi kita semuanya. Nah, tapi pada tahun 93 ya, itu pura ini sudah direhab menjadi permanen tapi kecil. Nah, ada di gambarnya itu yang masih kayak pura di keluarga, lingkungan keluarga gitu. Jadi semacam Padmasari, Rong Tiga gitu dulu waktu saya diberikan itu, ditunjukkan itu. Jadi masih berbentuk manual, belum dicetak, belum diukir, belum, masih bata-bata ditumpuk-tumpuk tapi dibentuk ya. Nah, akhirnya berjalan sampai 2006. Jadi tokohnya yang pengempon pura ini itu ada 12 kakak yang pokok. Ini ketuanya menyerahkan kepada Parisade Kecamatan, yang saat itu kebetulan saya ketua Parisade Kecamatan Ketapang saat itu. Nah, setelah itu kami terima dengan baik, kami musyawarahkan dengan umat sekecamatan Ketapang ini, yang kurang lebih jumlah umat kita di sini ada 1.200 kakak, kurang lebih 5.000 jiwa. Nah, akhirnya umat kita menyambut dengan baik untuk segera diwujudkan ini kepentingan umat yang lebih luas. Akhirnya kita bangun, kita renovasi dengan dukungan dan bantuan dari pemerintah daerah. Ya, jadi ini Anda bisa lihat sendiri saat ini semua sebagian besar 80% ini dibantu oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Lampung Selatan. Setiap pejabat bupati baru dia selalu memperhatikan ini. Dulu ada yang memberi bantuan pembangunan di awal, ada yang memberi bantuan bangunan wantilan ini, ada yang memberi bantuan untuk akses jalannya. Ini setiap bupati yang baru selalu memperhatikan kepentingan ibadah kita yang berada di sini. Nah, itu akhirnya 2009 ya, 2009 tepatnya 1 Oktober kalau tidak salah itu ada di situ, pura ini diresmikan oleh Bupati Lampung Selatan. Pada saat itu Wendy Melva dihadiri oleh pejabat-pejabat daerah dan pusat saat itu ya. Bahkan kami juga untuk memeriahnya ngambil tarinya dari Bali ya, yaitu tari Saraswati itu dari dulu namanya IHDN, Institut Hindu Dharma Negeri Bali kan, IHDN, yang sekarang sudah beda, University sekarang ya. Nah, itu berjalan dengan aman, dengan tertib. Ya, memang saya sedikit cashback ke belakang. Di awal untuk mendirikan ini ya memang sedikit banyaknya ada juga yang belum menerima
ya dari tetangga kita, tetapi dengan kami pendekatan secara persuasif, pendekatan secara kekeluargaan, akhirnya semua umat yang ada di Kecamatan Ketapang ini, baik Muslim dan lainnya, itu sangat mendukung. Terutama tokoh-tokoh Muslim yang ada desa Ketapang ini, yang penduduknya adalah suku Palembang dan suku Banten, ini suku Jawa Barat, ini sangat mendukung sepenuhnya. Tidak ada masalah. Karena kita kehadiran pura ini juga memberi peluang kepada lingkungan bagaimana setiap ada acara mereka yang berjualan. Jadi kita yang beribadah, mereka yang berjualan, buka apa namanya itu warung makan dan sebagainya, yang menunggu parkir dan sebagainya, sehingga kita kerjasama antara umat Hindu dan umat non-Hindu di lingkungan ini. Nah, kita selalu dijaga oleh mereka dan kita juga selalu bekerja sama dengan mereka. Jadi tidak ada saling diganggu, jadi justru saling mendukung, saling menguatkan. Nah, saya kira itulah asal-usul dari keberadaan pura ini. Dan ini pura punya luas lokasi 7.500 meter persegi, ya, 3/4 hektar. Nah, jadi itu semua masih wilayah kita, itu di luar itu masih, dan kami coba untuk dijadikan areal pariwisata, ya, tapi mungkin karena COVID dan sebagainya, dan memang belum saatnya untuk rame, tapi kita sudah merintis itu. Jadi ke depan harapan kita, selain dari tempat ibadah, pura ini juga tempat wisata wisata spiritual. Wisata juga keindahan alam, karena memang ada laut, ada pulau-pulau kecil di tengah, ada nelayan. Jadi di sini ini sebenarnya pusat ikan, karena ada nelayan yang begitu banyak dari saudara-saudara kita yang suku Palembang dan suku Banten. Seperti itu, Mas. Jadi untuk pada saat itu perombakan pura ini kan terjadi 3 kali, ya, 3 kali perombakan pura ini. Ya, inilah artinya pura termasuk Gedong Baruna, istananya Gedong Baruna, Pelinggihan Ide Betara Baruna, gitu ya, istananya Ide Betara Baruna. Ini artinya ada goretan-goretan suci, Mas, goretan-goretan suci yang kita anggap beliau adalah maha suci, gitu ya, karena beliau itu sangat luar biasa. Beliau adalah Romo Dharma Jati. Romo Dharma Jati itu sangat luar biasa. Beliau membangun ini yang dinamakan Gedong Istana Ide Betara Baruna. Karya beliau ini, goretan-goretan tangan suci beliau, termasuk candi-candi ini yang di depan, Candi Bentar ini semuanya digoret oleh beliau, dipebrasikan, artinya dikombinasikan dengan ukiran-ukiran Bali, tetapi murni yang dikerjakan oleh beliau. Sangat luar biasa, berbulan-bulan beliau di sini. Bahkan pelaksanaan daripada penyucian daripada pura ini, ya, Mas. Penyucian daripada pura ini artinya Pancedatu, mendem Pancedatu, 5 kekuatan kita supaya pura ini benar-benar kuat, vibrasinya juga kuat, gitu ya. Vibrasinya juga suci, gitu ya. Jadi beliaulah yang memendam pedagingan ini. Artinya Pancedatu, beliau yang menyelesaikan upacara ngetoglinggi, makpas, mendem pedagingannya, beliau Ide Romo Dharma Jati. Mudah-mudahan beliau banyak meninggalkan goretan-goretan suci di wilayah kita ini. Beliau sudah nyunya gitu di alam Brahman, gitu ya. Mudah-mudahan beliau bersatu dengan Brahman. Beliau akan ditempatkan di tempat yang paling megah, gitu ya. Sehingga nanti kalau misalnya beliau bisa reinkarnasi ke alam ini lagi, mudah-mudahan kembali menjadi orang-orang suci yang mulia, ikut membantu semua semeton-semeton Bali, semeton-semeton Jawa. Beliau banyak memberikan goretan-goretan, termasuk di Lampung Timur juga, Mas. Lampung Timur, Pringsiwu, di Lampung Tengah. Luar biasa. Tidak ada saya menemukan Romo Dharma Jati, ya, yang telah begitu baik itu dari segi pemujaannya, baik dia segi penyampaian kerohanian, dharma wacananya, gitu ya, termasuk
keterampilan beliau sangat luar biasa, Mas. Tiang sebagai juru kunci di Pura Segara Batu Putih niki memang megang kunci, jadi buka tutup pintu gerbang. Jadi tugas tiang yang utama setiap purnama tilem puja wali kita bukakan kunci. Yang ada yang paling di luar dugaan, kadang tamu-tamu jauh itu baik dari umat kita Hindu dan di luar Hindu juga yang sering datang, kebetulan mereka itu pada ngubungin HP tiang dumun yang kebanyakan itu dia mesti ada yang sakit, kemudian ada yang merasa berhasil. Dia datang dengan pewisiknya, tiang tanya ada acara apa ini, kalau mereka ngebel, Pak Wayan, tiang ini mendapat pewisik, harus maturuning ke Pura Segara Batu Putih. Nah gitu kata mereka. Yang kemarin yang unik lagi, yang dari umat kita yang dari Bandar Lampung ini ngebel ke tiang, itu memang dia sakit, harus dapat pewisik itu sebelum dia kesini udah kemana-mana berobat, nggak ada perubahan di medis. Kesini tiang tanya harus ke Segara Pura Batu Putih ini tujuannya apa? Disuruh katanya minta air suci. Nah mereka bawa sesajennya, kita panggil mangkunya, kita ambilinlah air suci yang di sumur suci sumur ajaib ini. Dia ngambilkan pakai, dia bawa galon, jadi yang sebagian diminum dan sebagian katanya untuk mandi. Nah Stungkare dengan ambilkan di sini itu berapa hari kemudian dia itu ngebel, Pak Wayan, Stungkare, kita udah pulih normal sedia kala, udah makan enak. Nah begitu penyampaiannya. Mendale utama di sini di Pura Segara Batu Putih ini terdapat sumur yang ajaib, Mas. Sumur yang ajaib. Sumur ini walaupun kemaraunya begitu panas sekali ya, panjang sekali kemaraunya sampai 3 bulan 5 bulan, sumur ini tidak akan kering, tetap ada airnya. Bahkan antara laut dengan ini berkisaran 20 meter atau 15 meter kedalaman daripada laut. Tapi ini sumur ini berkisaran hanya 3 meter kedalamannya. Tidak dalam sumurnya, Mas, gitu ya. Tapi ajaibnya air ini tidak pernah kering. Nah itulah artinya, makanya kami sebagai pengumpul pura di Segara Batu Putih ini, artinya kalau kita melaksanakan persembahyang purnama tilem ya, tetap air yang ajaib ini kita ambil sebagai tirta sucinya untuk menyiratkan umat yang hadir, termasuk untuk tambah ya, untuk tambah pengobatan juga bisa. Bahkan tidak kita saja ya gitu ya hadir merasakan air suci ini ya, air suci yang ada di Mandalay Utama ini, tetapi banyak di lain daripada agama Hindu pun ikut ngambil daripada merasakan air suci ini. Dan ada lagi pernah datang yang dari seberang dari Jakarta, itu tukang gambar umat kita itu Hindu. Dia ngebel ke tiang, katanya harus sebelum keliling menggambar semua jembatan-jembatan bangunan yang ada di seluruh Lampung. Mereka ini berempat harus maturuning dulu di Pura Segara Batu Putih. Nah tiang tanya jadi tugasnya apa? Yaitu tugasnya menggambar semua jembatan lama-lama yang ada di Lampung yang kira-kira mau direnovasi, itu diganti semua, digambar biaya semua, itu tugas mereka. Tapi sebelum dia bekerja itu harus katanya matur piuning dumun di sini. Nah itu ada lagi yang malah umat kita yang dekat sini yang udah kewalahan berobat, sakitnya nggak sembuh-sembuh, baru dia dapat poisik, katanya harus matur piuning juga ke Pura Segara Batu Putih ini. Setelah dia matur piuning lambat laun, berapa hari kemudian itu
Mereka ngebel, bapak itu ngebel ke tiang, anu Pak Wayan Sengkare, berkat ininya doa semua kawan-kawan, tiang udah pulih sembuh, bisa ke sawah ladang lagi. Nah begitu penyampaiannya. Kadang kalau di luar anunya nih nggak masuk akal. Karena apa? Di medis sudah berjalan, berobat kemana nggak sembuh. Tapi kita di sini dengan berdoa, minta kesembuhannya, di keluarga itu mereka sembuh. Di mana untuk menjaga daripada kesakralan dari Pura Jagat Segara Batu Putih, kami selalu kita sebagai pemangku di sini di Kayangan Jagat Segara Batu Putih tentu menjaga supaya vibrasi ataupun kesucian daripada pura ini supaya benar-benar terjaga dengan baik, terlindungi dengan baik, supaya umat kita pun kalau melaksanakan persembahyangan di sini juga kita layani dengan baik, begitu Mas. Dengan adanya Pura Segara Batu Putih ini, umat ini terlindungi oleh para leluhur kita, karena apalagi Pura Segara Batu Putih ini adalah pura yang tertua di wilayah Kecamatan Ketapang, yang mana sangat sakral sekali, itu perlu kita jaga. Makanya kami sebagai pemangku di sini, bagaimana caranya supaya pura ini, umat Hindu sewilayah Kecamatan Ketapang ini agar bisa menjaganya, merawatnya, baik itu segi kebersihan maupun menjaga keamanannya. Tapi Astungkare di sini walaupun berbeda-beda agama gitu ya, ada suku Bantennya, ada suku Palembangnya, Bugisnya ada gitu ya. Nah di sini artinya sama-sama membantu. Jadi pelaksanaan Purnama Tilam itu sangat baik sekali. Terus yang kedua, jadi pelaksanaan persembahyangan di sini, udalan ya, piodalan di sini itu dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. 210 hari kita laksanakan piodalan di Pura Segara Batu Putih ini diumpon oleh 2 kecamatan. Tapi penyungsungnya jadi seluruh Nusantara Mas ya. Jadi penyungsungnya tidak hanya di wilayah Ketapang, ini pengumponnya 2 kecamatan antara Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Seragi. Ini pengumponnya. Jadi masalah piodalan untuk itu pelaksanaannya daripada piodalan itu dilaksanakan hari Saraswati. Jadi Sabtu Umanis Watu Gunung ya. Nah itu dilaksanakan piodalan setiap 6 bulan sekali. Itu saja yang dapat saya sampaikan kepada Hindu Channel. Semoga Hindu Channel tetap berjaya di seluruh Nusantara, dimanapun Hindu berada di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan Hindu Channel akan selalu berkunjung kepada Hindu, dan harapan kami sebagai pengemban pura di sini, silakan kepada seluruh umat Nusantara dimanapun, walaupun termasuk internasional di dunia gitu ya. Kalau mau bertirta yatra ke Pura Segara Batu Putih, silakan Anda hubungi kami atas nama Jero Mangku Iketut Long Iswara sebagai pengemban pura. Sangat membuka pintu yang seluas-luasnya sehingga teman-teman kami seluruh Nusantara akan bisa berkunjung ke Pura Segara Jagat Batu Putih.